Mungkin sahabat jejak terang pernah berpikir, mengapa hidup ini sering terasa berat, padahal tidak ada yang benar-benar salah di luar diri kita. Mengapa pikiran kita mudah lelah, mudah gelisah, mudah tidak puas, bahkan ketika kebutuhan sudah tercukupi. Apakah karena dunia yang semakin kejam, ataukah karena orang lain yang tidak pengertian? Atau jangan-jangan musuh terbesar itu bukan di luar diri kita, melainkan justru tersembunyi di dalam batin kita sendiri. Sahabat jejak terang, hari ini kita akan merenungkan sabda Sang Buddha yang penuh welas asih. Beliau tidak mengajarkan kita untuk menyalahkan dunia, tidak menyalahkan orang lain. Beliau mengajak kita untuk melihat langsung ke dalam diri kita sendiri. Sang Buddha bersabda, ada 3 hal yang merupakan noda dari dalam, musuh dari dalam, penusuk dari dalam, pembunuh dari dalam, lawan dari dalam. Beliau mengajak kita untuk melihat bahwa musuh bukan dari luar, lawan bukan orang lain, melainkan musuh berasal dari dalam diri kita. Keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Sang Buddha berkata 3 hal ini adalah perusak hidup yang paling berbahaya, karena mereka bekerja dari dalam diri kita, diam-diam, tanpa kita sadari. Pertama, keserakahan musuh yang tidak pernah puas. Sang Buddha bersabda, keserakahan adalah penyebab kemalangan. Keserakahan mengacaukan pikiran. Sahabat jejak terang, keserakahan tidak selalu tampak kasar. Seringkali keserakahan tampil halus, bahkan terlihat wajar. Keserakahan membuat pikiran kita tidak pernah berhenti, selalu merasa kurang, selalu membandingkan, selalu mengejar. Orang yang dikuasai keserakahan tidak tahu kebaikan, tidak melihat dhamma. Mengapa? Karena mata tertutup oleh keinginan, batin sibuk mengejar, hingga lupa bagaimana caranya bersyukur. Keserakahan adalah kegelapan yang membuat kita berpikir, jika kita mendapatkan ini, barulah kita bahagia. Namun setelah mendapatkannya, batin tetap terasa kosong. Sang Buddha memberikan gambaran yang sangat indah. Orang yang telah meninggalkan keserakahan bergulir keluar dari dalam diri, bagaikan titik air yang jatuh dari daun teratai. Daun teratai hidup di air, namun tidak melekat pada air. Demikian pula batin yang terlatih, hidup di dunia, namun tidak diperbudak oleh dunia. Sahabat jejak terang, bukan memiliki yang membuat kita menderita, melainkan kemelekatan. Kedua, kebencian api yang membakar pemiliknya. Sang Buddha bersabda, kebencian adalah penyebab kemalangan. Kebencian mengacaukan pikiran. Orang sering membenarkan kebencian dengan berpikir, dia pantas diperlakukan begitu. Kita marah karena kita benar. Kita hanya melindungi diri kita. Namun Sang Buddha melihat lebih dalam. Kebencian tidak pernah menyakiti orang lain terlebih dahulu. Kebencian selalu membakar batin pemiliknya lebih dulu. Seorang pembenci tidak tahu kebaikan, tidak melihat dhamma.
Mengapa? Karena kebencian mempersempit batin. Batin menjadi keras, pandangan menjadi sempit, hati kehilangan kelembutan. Sang Buddha bersabda, orang yang meninggalkan kebencian tidak marah pada hal yang menimbulkan kemarahan. Kebencian rontok dari dalam dirinya, bagaikan buah palmira lepas dari tangkainya. Ini bukan hasil paksaan, bukan hasil memendam, melainkan hasil dari pemahaman. Ketika seseorang memahami bahwa kebencian hanya melukai diri sendiri, batin secara alami melepaskannya, bukan karena kalah, tetapi karena kita sadar. Ketiga, kebodohan batin, kebutaan yang paling berbahaya. Sang Buddha bersabda, kebodohan batin adalah penyebab kemalangan. Kebodohan batin mengacaukan pikiran. Sahabat jejak terang, kebodohan batin bukan berarti tidak berpendidikan, bukan berarti tidak cerdas. Kebodohan batin adalah tidak melihat kenyataan sebagaimana adanya, tidak melihat sebab dan akibat, ketidakkekalan, penderitaan, tanpa inti diri yang tetap. Orang yang dikuasai kebodohan batin tidak tahu kebaikan, tidak melihat dhamma. Ia mengira yang sementara itu kekal. Ia mengira yang menyenangkan akan selalu membawa kebahagiaan. Ia mengira dirinya sepenuhnya benar. Dan dari kebodohan batin inilah keserakahan dan kebencian mendapatkan tanah subur. Sang Buddha bersabda, orang yang telah meninggalkan kebodohan batin telah mengakhiri semua kegelapan batin, bagaikan sinar mentari mengusir kegelapan. Kebijaksanaan bukan hafalan, bukan pula teori. Kebijaksanaan adalah melihat dengan jernih, melihat bahwa apa yang muncul akan lenyap, apa yang dilekati akan menyakiti, apa yang dipahami akan membebaskan. Sahabat jejak terang, Sang Buddha tidak memerintahkan kita membenci keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Beliau mengajak kita mengenalinya, karena musuh yang dikenali perlahan kehilangan kekuatannya. Mari kita bertanya dengan lembut pada diri kita sendiri. Apa yang paling sering menguasai batin kita? Apakah ada keinginan yang tidak pernah puas? Apakah ada kemarahan yang kita simpan? Ataukah ada kebingungan yang tidak kita sadari? Jejak terang adalah menyadari satu demi satu noda batin dan membersihkannya dengan pengertian. Jika keserakahan dilepaskan, batin menjadi ringan. Jika kebencian dilepaskan, batin menjadi hangat. Jika kebodohan batin dilepaskan, batin menjadi terang. Dan disitulah kedamaian sejati mulai tumbuh dalam diri kita. Semoga kita semua perlahan-lahan mengenali musuh dari dalam dan berjalan keluar dari kegelapan menuju cahaya kebijaksanaan.